Murka, Firdaus Oiwobo yang notaben adalah kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia sampai-sampai melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi untuk kedua kalinya. Pertama kali melaporkan atas nama Persatuan Dukun se-Indonesia, yang kedua kalinya ia melaporkan Dr. Richard Lee atas nama pribadi dengan jerat Undang-Undang ITE soal menyadap atau menyebarkan isi pembicaraan telepon keduanya ke sosial media dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tak hanya itu, Firdaus juga menantang Dr. Richard Lee untuk mempermak wajah Gus Irfan menjadi tampan seperti wajah artis Korea dengan imbalan jika berhasil 101 miliar rupiah. Seperti apa Dr. Richard Lee menanggapi laporan dan tantangan Firdaus tersebut? Tak hanya itu, Firdaus Oiwobo juga mengaku geram dengan Jindan dan Haji Ridwan karena merasa dirinya dikhianati. Pasalnya, Firdaus tak ikut diundang untuk menghadiri podcast Dr. Richard Lee dan Denish Carista yang notaben adalah seteru atau lawan sengit Persatuan Dukun se-Indonesia. Selain itu, kekesalan Firdaus juga meluap saat membicarakan pesulap merah yang dinilainya telah merusak masa depan anak muda Indonesia lantaran tidak lagi mempercayai hal-hal goib. Lantas, seperti apa tanggapan pesulap merah? Benarkah pesulap merah menilai pernyataan Firdaus keliru? Sementara itu, pesulap merah Marcel Radival yang sebelumnya disomasi Rara Pawang Hujan, kali ini ia juga disomasi oleh Perkumpulan Debus Banten Indonesia karena dinilai telah merendahkan kesenian debus. Lantas, seperti apa pesulap merah menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bara api perseteruan Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia dengan Dr. Richard Lee semakin membara dan panas. Pasalnya, jika sebelumnya Firdaus melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi atas nama Persatuan Dukun se-Indonesia, maka kemarin Firdaus lagi-lagi melaporkan Dr. Richard Lee atas nama pribadi. Firdaus mengambil langkah hukum tersebut lantaran diduga Dr. Richard Lee telah menyadap atau merekam pembicaraan pribadi keduanya lalu menyebarkannya di sosial media tanpa seizin Firdaus. Firdaus menjerat Dr. Richard Lee dengan UU ITE pasal 31 junto pasal 47 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ya, hari ini kami melaporkan oknum dokter RL di Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pelanggaran undang-undang ITE lagi nih. Tapi hari ini pasalnya berbeda. Pasal 31 junto pasal 47 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tentang penyadapan atau perekaman tanpa izin. Ya, terhadap pembicaraan pribadi yang harusnya menjadi rahasia pribadi antara si penelpon, disebar lalu menjadi permasalahan antara orang yang dibicarakan di dalam telepon pribadi tersebut. Ini saya melaporkan Dr. RL dan saya langsung melaporkan. Kalau kemarin masih klien saya yang melaporkan, hari ini saya yang melaporkan langsung Dr. RL dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pada saat itu kan Dr. RL berbicara dengan saya melalui telepon pribadi kami ya masing-masing. Beliau sepertinya agak keberatan dengan laporan klien kami yang namanya Gustiar atas diri beliau
laporan terkait pelanggaran ya, dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 dengan ancaman 6 tahun penjara. Dia kayaknya keberatan dan protes ya. Lalu saya jelaskan bahwa pada dasarnya saya sebenarnya tidak ada masalah dengan Dr. RL. Tapi karena saya menjalankan kuasa saya sebagai advokat, pendamping hukum para klien saya, maka saya mendampingi mereka. Apa keinginan mereka berbicara di media, keinginan mereka untuk mendampingi pelaporan di kepolisian dan lain-lain, itu adalah perintah kuasa, perintah substitusi dari klien saya. Maka tidak ada alasan saya untuk menolak itu. Ketika saya berbicara mengkonter pembicaraan orang, ya, melindungi hak-hak hukum klien saya, itu saya berbicara atas nama klien saya, bukan nama pribadi. Namun Dr. RL ini merasa itu adalah saya gitu. Jadi menyerahkan alat bukti apa aja, Bang? Saya screenshot dengan flash disk video. Saya sudah masukkan. Screenshotnya? Screenshotnya ya itu isi daripada rekaman itu disebar ke grup TPHDI, grup para dukun. Kita ikuti prosedur hukum aja. Jadi kan kita sudah laporin, nanti lihat prosedur hukumnya. Kalau misalnya memang dari hukumnya seperti itu ya kita ikuti. Jerat hukum Firdaus atas Dr. Richard Lee tak main-main. Bahkan, Firdaus juga menantang Dr. Richard Lee untuk membuat pembuktian dari keahliannya sebagai dokter kecantikan dengan mengubah wajah Gus Irfan menjadi tampan seperti wajah artis Korea. Jika Dr. Richard Lee berhasil, maka Firdaus siapkan uang 101 miliar rupiah sebagai hadiah. Lantas, benarkah yang dilakukan Dr. Richard Lee murni edukasi seperti halnya yang dilakukan pesulap merah Marcel Radival? Tuh, gue tantang tuh. Kemarin kan Dr. Richard Lee udah gue tantang tuh. Ya, gue tantang Dr. Richard Lee. Ini bikin nih Gus Irfan jadi penyanyi Korea yang ganteng. Nah, lu kan katanya apa salon kecantikan apa dokter kecantikan? Nah, nih kegantengan deh. Nih. Ayo, Gus Irfan, gue udah siapin duit buat lu ya di atas 3M. Ya, kalau orang bilang mana duitnya? Tenang, gue ngomong begini karena gue bisa bertanggung jawab. Gue punya duit. Ya nih, Gus Irfan, gue nggak mungkin sembarang ngomong nih. Lu bikin, lu permak kayak artis Korea dari mulai ujung kaki jempol sampai ke atas. Kalau lo nggak sanggup, gagal lo jadi dokter kecantikan. Bohong semua. Bohong semua lo. Bohong, dokter bohong. Ya, gua tantang lagi lo. Nah, emang lu doang yang punya duit. Lu bilang 10 miliar, gua di atas 10 miliar. Lu bilang 50 miliar, gua di atas 50 miliar. Gua lu doang yang punya duit. Hah? Jangan nantang-nantangin orang. Kita ini lagi mencari pembuktian. Gua tantang-tantang terus, gua tantang-tantang. Omongan gua bisa dipegang. Kalau gua nggak punya duit, gua bisa dituntut sama orang. Jangan macam-macam. Lu nyebut 50 miliar, gua 51 miliar. Lu nyebut 100 miliar, gua nyebut 101 miliar. 101 miliar. 101 miliar. Kemarin tuh asosiasi dukun tuh sebenarnya hampir nggak mau saya tayangin karena menurut saya itu terlalu apa ya, mungkin dari awal tuh saya pengen konten saya itu benar-benar edukasi banget ya gitu kan. Geger aksi kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia Firdaus Oiwobo yang melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi untuk kedua kalinya. Seperti apa pula geramnya Firdaus kepada Jindan dan Haji Ridwan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mengejutkan aksi kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia Firdaus Oiwobo yang telah melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi kemarin. Yang juga lebih mengejutkan adalah terjadinya pecah kongsi antara Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum dengan Persatuan Dukun se-Indonesia juga Jindan. Pecah kongsi tersebut terjadi kabarnya karena Firdaus merasa dikhianati dan dicampakkan begitu saja
oleh Haji Ridwan selaku Ketua Persatuan Dukun se-Indonesia dan juga Jindan yang memilih bersekutu dengan musuh mereka yaitu Dr. Richard Lee dan Dennis Charista. Lebih lagi, aksi Haji Ridwan dan Jindan yang tampil di podcast Dennis tanpa mengajak dirinya memicu kegeraman Firdaus Oiwobo. Saya klarifikasi, saya hampir bentrok dengan Haji Ridwan dan Jindan. Dan saya bilang, saya berbicara begitu ada kenyataannya. Karena kalian semua, ente-ente semua, datang ke podcastnya Dennis, kagak bicara sama saya. Padahal ente-ente yang manggil saya untuk menjadi kuasa hukum. Lantas setelah kasus ini rame, ente-ente semua pergi ke Dennis, pergi ke Dr. Richard. Dan sekarang bahkan si Jindan sudah jadi karyawannya Dr. Richard. Artinya di sini kan saya lucu melihat mereka. Kalian nih yang mengundang saya untuk menjadi pendamping hukum kalian karena kalian dicela. Dibilang dukun cabul dan dukun penipu. Lantas setelah saya dampingi kalian, kok kalian kabur ke musuh kalian? Lah saya ditinggalin, saya belain siapa dong nantinya? Untungnya saya udah terikat dengan organisasi TPHDI. Memang saya kan saya udah jelaskan di podcast Dennis kemarin sama guru saya yaitu Bang Haji Ridwan, pendiri Forum Alam Gaib Indonesia ya kan. Saya sudah katakan saya tidak bergabung di asosiasi dukun Indonesia. KTA pun nggak punya, ya kan, segala rupa nggak punya. Jadi itu hanya ketika saya di Polres, karena ya itu tadi gue satu nih, demi Allah nih gue bukan nyari pansos. Malah gue sendiri, gue pribadi selfie aja karena gue malu ya kan, gue malu. Cuman namanya ikutin zaman mungkin ya, ikutin zaman. Nah ini apalagi gue pengen diliput-liput. Gue kalau nggak ada apanya rasa tersakiti, gue pasti nggak bakal ikut. Tapi gue merasa tersakiti ketika gue miliki orang tua kan dihina. Tak hanya itu, kekesalan Firdaus Oiwobo juga meluap saat membicarakan pesulap merah karena dianggapnya telah merusak masa depan anak muda Indonesia. Masa depan yang dimaksud Firdaus adalah akibat aksi bongkar-bongkaran yang dilakukan pesulap merah membuat anak muda Indonesia tidak lagi mempercayai hal-hal goib. Hal tersebut menurut Firdaus sangat berbahaya bagi masa depan anak muda Indonesia karena akan berimbas pada pergeseran ideologi. Lantas, seperti apa pesulap merah menanggapi pernyataan Firdaus? Benarkah pesulap merah justru menilai pernyataan Firdaus tersebut adalah keliru? Sekarang banyak loh akibat ulah-ulah si Marcel ini, ya, banyak anak muda yang nggak percaya goib. Ini penggeseran ideologi. Secara nggak sengaja, ideologi bangsa Indonesia Pancasila yang mempercayai ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan goib digeser oleh Marcel Radifal. Sehingga banyak masyarakat, bahkan ada beberapa wartawan yang telepon saya dan cerita langsung ke saya, Bang, gara-gara sering wawancara Marcel saya jadi hampir nggak percaya sama goib. Ini kita jangan nggak penting loh. Masalah Marcel ini masalah sepele kelihatannya, tetapi efeknya, impactnya ke depan anak muda yang tidak mempunyai landasan agama akan hancur dan mudah disusupi oleh kaum ateis dan komunisme. Bicara saya bukan masalah perjuangan masalah dukun saja. Kenapa Marcel mencoba menggeser budaya Indonesia digantikan dengan budaya luar yang tadi ya saya bilang pesulap tadi. Kalau berbicara masalah yang ini yang hasil, yang ini yang palsu, mohon maaf, yang palsu itu yang diterikin, yang dipertontonkan oleh si Marcel. Karena semuanya palsu, tipu-tipu. Yang penipu itu Marcel sebenarnya. Patut diduga Marcel itu penipu. Karena dia begitu profesionalnya mempraktekkan cara menipu. Di Pancasila kita, negara kita, nomor satunya ketuhanan Yang Maha Esa, bukan perdukunan yang maha sakti. Ya kan? Jadi memang kita dituntut untuk lebih percaya ke Tuhan masing-masing, ke agama masing-masing daripada percaya perdukunan. Terus di luar sana banyak yang beralasan juga, tapi kan perdukunan ini salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar dari mana? Ikhtiar itu kerja dengan hal-hal yang masuk akal, bukan malah mengganti kepercayaan kamu yang harusnya ke Tuhan, tapi ke orang ini gitu. Ya kalau untuk kayak yang mereka-mereka itu kan menurut saya promosi doang, mereka tuh gak ngefek ke sayanya. Dari kemarin kan laporan juga udah datang, gak ngefek, sumpah apa sih? Gak ada ngefek sama sekali, gak ada panggilan juga dari polisinya. Karena memang gak masuk delik, sengaja digembar-gemborkan untuk promosi mereka sendiri.
Geger Firdaus Oiwobo geram dengan jindan dan pesulap merah? Seperti apa reaksi pesulap merah yang lagi-lagi disomasi oleh Perkumpulan Debus Banten Indonesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Heboh, kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia Firdaus Oiwobo geram dengan Jindan dan Haji Ridwan karena merasa dikhianati. Tak kalah heboh pula dengan kabar pesulap merah yang disomasi oleh Perkumpulan Debus Banten Indonesia pasca pesulap merah membongkar trik debus. Aksi bongkar-bongkaran trik debus tersebut kabarnya membuat Perkumpulan Debus Banten Indonesia merasa direndahkan oleh pesulap merah. Tak hanya itu, pihak Perkumpulan Debus Banten juga merasa tersinggung oleh pernyataan pesulap merah bahwa debus hanya suatu trik belaka. Padahal, menurut pihak debus, dalam budaya khas Banten tersebut sama sekali tidak ada trik melainkan ilmu khusus yang diturunkan dari para leluhur dari generasi ke generasi. Untuk pesulap merah ya teman-teman pencinta debus ini, penggiat debus ini akan akan melakukan somasi terlebih dahulu ya. Karena ada pernyataan dia yang seolah-olah itu berkesan sangat memojokkan debus, sangat merendahkan debus, tapi ada juga pernyataan dia yang memuji debus. Ini yang benar yang mana? Dia tidak tegas. Oleh karena itu kami akan mensomasi terlebih dahulu untuk yang namanya pesulap merah. Perkataan mana yang dianggap mencoreng, menyakiti yaitu bahwa debus adalah trik, kemudian itu ada yang di ketika beling ini dipisah-pisah dulu dan seterusnya, itu kan seolah-olah bahwa debus itu adalah dalam tanda kutip bohong gitu ya. Dia memperagakan debus gitu, padahal itu sebetulnya bukan debus. Debus kita kan tidak ada trik. Itu adalah ilmu yang diturunkan oleh generasi kita sebelumnya. Makanya kalau ada yang tidak ngerti debus ya jangan ngomong debus juga. Ini berbahaya dan itu menyinggung ya perasaan para pelaku budaya debus di Banten. Saya memang berfokus untuk mengedukasi doang, nggak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu. Ya bagi saya sih, ya mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Saya nggak merasa bersalah apapun, karena edukasi itu tidak dilarang di Indonesia. Sebelum disomasi Perkumpulan Debus Banten Indonesia, pesulap merah juga disomasi Rara Pawang Hujan dan dituntut minta maaf dalam tempo 3 kali 24 jam. Langkah itu ditempuh Rara Pawang Hujan karena merasa dirinya difitnah dan profesinya direndahkan oleh pesulap merah. Menanggapi somasi dan tuntutan Rara Pawang Hujan, pesulap merah mengaku tak gentar. Lantaran pada videonya, ia tidak menyebut nama Rara, namun lebih membahas pawang hujan secara universal. Bahkan dirinya dilaporkan ke polisi sekalipun, ia tidak gentar sedikit pun karena merasa laporan tersebut tidak berefek sedikit pun pada diri dan upayanya untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Pesulap merah jangan melakukan pengeneralisasian bahwa semua profesi itu adalah profesi yang lucu-lucuan. Kami kasih tenggang waktunya 3 kali 24 jam. Kalau maaf mudah, tapi tolong dibuktikan apakah benar Mandalika MotoGP memakai pawang hujan itu hanya untuk stand up. Silahkan buat permintaan maaf 3 kali 24 jam. Kalau 3 kali 24 jam pesulap merah tidak menyampaikan permohonan maafnya secara lisan dan tertulis, ya, maka tentu kami akan melakukan upaya hukum. Ya udah biarin aja, kenapa emang? Dan kami saya belum tahu. Bapak dikasih kesempatan untuk 3 kali 24. 3 kali 24. Gimana nih?
Ya nggak tahu ya. Apa minta maaf karena saya bongkar pawang hujan? Atau apa? Itu kan saya bongkar rahasia, nggak nyebut nama dia juga. Saya bahas itu bukan satu orang, tapi saya bahas itu kayak misalnya saya bahas tisu kebakar tanpa api. Semua orang yang mempraktekkan itu, ya begitu caranya. Jadi bukan bahas satu orang lah, aneh banget. Ya kalau untuk kayak yang mereka itu kan menurut saya promosi doang, mereka tuh nggak ngefek ke sayanya. Dari kemarin kan laporan juga udah datang, nggak ngefek, sumpah apa sih? Nggak ada ngefek sama sekali, nggak ada panggilan juga dari polisinya, karena memang nggak masuk delik, sengaja digembar-gemborkan untuk promosi mereka sendiri, dan untuk hal ini nggak akan mengganggu saya pribadi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.